Dalam sejarah tercatat, kalau Indonesia paling lama dijajah oleh Belanda selama sekitar 350 tahun dan Jepang selama 3,5 tahun. Walaupun belakangan ada yang mengklaim kalau waktu Belanda menjajah tidak selama itu. Banyak peninggalan yang tersisa dari masa penjajahan tersebut, seperti bangunan dan juga jalan-jalan peninggalan era kolonial Belanda hingga kini. Ada anggapan yang menyatakan bahwa nasib Indonesia akan lebih baik jika dijajah oleh Inggris, sebagaimana yang dialami Singapura maupun Malaysia. Selain itu, negara-negara maju di dunia seperti Australia, Kanada, hingga Amerika Serikat ternyata juga termasuk dalam negara bekas jajahan Inggris. Namun ternyata sebenarnya Indonesia pernah dijajah oleh Inggris, yaitu pada sekitar tahun 1811 hingga 1816. Saat itu, Inggris di bawah pimpinan Thomas Stamford Raffles berhasil merebut seluruh kekuasaan Belanda di Indonesia yang ditandai dengan Perjanjian Tuntang. Perjanjian Tuntang adalah kesepakatan antara pihak Inggris dengan pihak Belanda terkait penyerahan Kepulauan Nusantara kepada pemerintah Inggris atau Britania Raya pada tahun 1811. Perjanjian Tuntang dilatari oleh kekalahan perang Belanda dari pasukan Inggris. Pasukan Belanda pun mundur ke daerah Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Sebelum pasukan Inggris datang, VOC di Nusantara mengalami kebangkrutan pada tahun 1799. Pemerintahan di Nusantara lalu langsung diserahkan pada pemerintah kerajaan Belanda pada waktu itu. Meski hanya 5 tahun menjajah Indonesia, namun Inggris nyatanya dianggap buruk oleh masyarakat kala itu. Setibanya di tanah Jawa, pasukan Inggris yang terdiri atas pasukan Eropa dan India menyerang Keraton Yogyakarta. Peristiwa penyerangan tentara Inggris terhadap Keraton Yogyakarta pada 19 sampai 20 Juni 1812 itu kemudian disebut sebagai peristiwa Geger Sepehi. Dalam penyerbuan ini melibatkan 1.200 tentara yang terdiri dari pasukan Inggris dan India. Selain itu ditambah juga oleh sekitar 800 prajurit Legiun Mangkunegara yang dikendalikan oleh Thomas Stamford Raffles. Meski jumlah pasukan dari Sultan Hamengkubuwono II mencapai belasan ribu orang, namun pertempuran tetap dimenangkan oleh Inggris berkat strategi liciknya. Hal ini membuat Inggris kemudian menjarah pusaka-pusaka yang ada di Keraton Yogyakarta. Begitu banyak benda pusaka dan manuskrip dari keraton yang diambil dan dibawa ke Inggris. Kemenangan Inggris atas keraton sebenarnya tidak ditunjukkan untuk kejayaan, melainkan demi mendapatkan harta kekayaan. Tak hanya itu, saat Inggris menduduki Indonesia, mereka juga menerapkan aturan biaya sewa tanah yang sangat tinggi. Hal ini kemudian menyebabkan banyak petani terlilit utang karena hasil panennya tidak cukup untuk memenuhi biaya produksi. Itulah beberapa fakta tentang masa penjajahan Inggris yang walaupun sebentar, tapi sama seperti Jepang yang kala itu menimbulkan berbagai masalah dan polemik baru di tanah air. Walaupun sah-sah saja, misalkan ada yang berpendapat jika Inggris menjajah lebih lama di Indonesia, bisa jadi banyak pembangunan dan ilmu dari Inggris yang bisa diterapkan di tanah air, yang mungkin berguna bagi perkembangan teknologi maupun hal lainnya di Indonesia. Berkaca dari beberapa negara bekas jajahan Inggris yang memang terbukti menjadi negara maju dan lebih baik dari beberapa bidang dibanding Indonesia. Namun hal yang patut dicatat, segala bentuk penjajahan dalam bentuk apapun itu tentunya akan berdampak pada kondisi fisik dan psikis, dan bahkan bisa menimbulkan trauma pada pribumi yang terjajah. Kalau menurut kalian, apakah Indonesia akan lebih baik jika dijajah oleh Inggris?